Baik, kita lanjutkan yang tadi terpotong ya. Kalau kita tadi sampai di pengisian sintak program, maka ini adalah tempat mengisi source code-nya. Misalnya tadi kita mau mengisi source code atau sintak untuk komen 1. Kita pastikan kita berada pada objek yang tepat, misalnya dengan cara mendouble klik objek yang dimaksud mau kita isikan. Misalnya begini, klik-klik ya. Atau kalau tidak, bisa juga lewat pemilihan di view code, kemudian pilih kita mau isi komen 1. Kemudian seperti tadi saya jelaskan sedikit bahwa objek dan aksi, objek dan declaration itu adalah merupakan sebuah paket. Layaknya misalnya sebuah mobil, kalau mobil mau bisa berjalan, itu maka kita bisa lakukan banyak hal terhadap mobil tersebut. Pertama disetir, kemudian yang kedua dorong, bisa juga ditarik gitu ya. Nah, jadi sama juga halnya seperti objek mobil tadi, komen ini juga objek yang bisa dilakukan sesuatu terhadapnya. Misalnya, dia biasanya diklik. Nih, komen klik. Jadi sudah bisa berpasangan. Komen klik. Terus di daerah sinilah kita akan melakukan proses pengisian sintak programnya. Demikian juga dengan objek yang lain. Jadi kalau kita punya komen 2, maka dia akan berada di objek yang di pengetikan yang berbeda. Teman-teman pastikan ya, ini adalah komen 1, ini adalah komen 2. Jadi kalau kita ngetik sintak di komen 1, yang akan dijalankan hanya komen 1 aja. Komen 2-nya enggak. Jadi kalau misalnya di sini tombolnya untuk melakukan proses simpan, di sini untuk edit gitu ya. Jadi beda-beda. Tergantung tadi dipastikan bahwa kita berada pada objek yang sama. Maksudnya adalah objek yang sesuai yang mau kita masukkan data-datanya atau sintaknya. Kemudian, ya kalau sudah selesai sintak, maka kita akan bisa mulai melakukan proses latihan yang pertama. Pertanyaannya disimpan dulu, baru kemudian nanti jika ada kesulitan bisa hubungi saya via WA ya. Kita coba latihan yang pertama, misalnya ini saya hapus dulu, bisa diklik kanan, kemudian di remove, kemudian no untuk proses penyimpanan. Jadi kita tambah satu file lagi. Ya. Oke, contoh di latihan itu adalah misalnya kita akan menyiapkan beberapa buah objek yang bisa digunakan untuk menjumlahkan bilangan. Nah, yang harus kita siapkan adalah 2 buah label. 1, kemudian 2. Ya, 2 buah label ini sebagai penamaan. Yang ketiga ada 2 buah text box. Objek ketiga adalah text box yang pertama. Kemudian text box yang kedua. Ya, posisinya bisa kita atur. Terus yang terakhir ada 1 buah comment button. Objek ini bisa dibesarin, bisa dikecilin, bisa diberi warna ya. Jadi tergantung kita mau menyesuaikannya, nggak apa-apa. Kemudian ini kita akan beri caption. Caption itu nama di labelnya. Tulisan label ini akan kita hapus, kemudian kita ganti jadi di sini nilai pertama. Yang kedua, nilai kedua. Oke, sama-sama caption tapi berbeda ya. Ini adalah label caption untuk label 1 dan ini adalah caption untuk label 2. Pastikan objek yang mau kita rubah adalah sesuai ya. Jangan sampai salah. Nanti akan fungsinya akan berbeda. Berikutnya kalau tadi sudah label, berikutnya text box.
Kalau textbook ini kita akan menghapus tulisan teks 1. Cari properties teks, ini dia ketemu, kita hapus. Demikian juga yang teks 2, kita hapus. Ya, sudah selesai. Yang ketiga adalah comment button. Ya, di sini akan kita rubah captionnya atau tulisannya jadi proses gitu. Nah, kita bisa melakukan banyak hal ya, udah jadi kelihatannya hampir ya. Nah, mana dia? Kalau kita mau jalankan, kita pakai F5. F5. Oh ya, ini lupa, maaf. Nah, oke, F5. Nilai pertama misalnya 2, kemudian nilai berikutnya adalah 3. Klik. Loh, kok nggak muncul, Bu? Iya, orang kita belum masukkan sintaknya kan ya. Nah, jadi yang baru jadi ini adalah interface-nya aja atau baru form-nya aja. Sedangkan sintaknya itu belum. Jadi kita harus masukkan sintaknya dulu di source code-nya tadi. Masukkannya sama seperti tadi. Yang mau kita lakukan adalah di mana? Kita akan melakukan klik terhadap tombol proses berdasarkan bilangan yang kita masukkan di nilai pertama dan nilai kedua. Jadi yang kita klik adalah tombol proses ya. Oke, ini dia. Jadi di tombol proses ini nanti tombolnya akan kita klik. Kemudian di sini kita tulis ada variabel yang namanya hasil. Jadi proses penjumlahan itu akan kita simpan dalam variabel yang namanya hasil. Yang akan kita jumlahkan adalah nilai yang kita masukkan di teks 1. Kemudian kita tambahkan dengan nilai yang kita masukkan di teks 2. Oke, enter. Nah, hasil penjumlahannya nanti akan ditampilkan di message box. Ya, di message box. Kemudian pesannya adalah hasil penjumlahan adalah titik 2, kemudian panggil variabel hasil tadi dengan menggunakan ampersand. Ini dia hasil, kemudian kita tambahkan tombol. Maaf, ada yang terlupa. Di sini ada kutip. Jadi kalau ada kutip awal, di sini ada kutip awal, di sini ada kutip akhir ya. Kemudian hasil, baru kemudian VB, oke. VB, oke, only. Nah, jadi jangan khawatir kita salah nulis, VB-nya akan memberi informasi kepada kita. Kemudian di sini nama message box-nya adalah pesan. Ya. Nah, terus kalau sudah, kita boleh coba compile. Kalau ada kesalahan, maka dia akan menunjukkan dengan tanda tulisan berwarna merah. Kita lihat F5, ya, masukkan datanya, misalnya 2, kemudian nilai pertama itu 2, nilai kedua adalah 3, kita klik tombol prosesnya, hasil penjumlahan adalah 5. Gitu ya. Jadi ini message box-nya tadi, namanya adalah pesan, ini tombol pesan, terus dia menampilkan VB OK only, ada tombol OK di sini, dan ini dia hasil penjumlahan adalah ini dia message yang ada di dalam message box tersebut. 5, kok dia tahu, Bu? 5 ya, kita tadi panggil dia berdasarkan hasil penjumlahan yang kita simpan dalam variabel hasil kan. Nah, ini dia. Cukup? Ada pertanyaan nggak? Baik ya. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa coba latihan soal yang nomor 1 dengan cara mengubah atau menambah tombol-tombolnya jadi ada tombol penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, dicoba ya.